Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrizullah dengan NIM 2311024436 dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian berat jenis dalam praktikum mekanika tanah. Mulai dari tujuan dari berat jenis itu sendiri, kita akan memahami prinsip dasar dari pengujian berat jenis dan juga melaksanakan pengujian berat jenis di laboratorium sesuai dengan prosedur ASTM D85414, kemudian menentukan nilai berat jenis dari sampel tanah yang diuji. Jadi sebenarnya dari praktikum berat jenis ini ya kita pada intinya itu kita akan mencari GS-nya atau berat jenisnya, yang dimana nanti akan berpengaruh ke angka-angka dalam yang berhubungan dengan geoteknik atau mekanika tanah seperti angka Pori dan lain-lain. Dan selanjutnya kali ini saya akan mengambil analisis penjelasan prinsip dasar berat jenis, yaitu berat jenis adalah sebuah angka yang menunjukkan seberapa kali lebih beratnya material pada penyusun tanah jika dibandingkan dengan air dengan volume yang sama. Ini adalah ukuran keaslian atau kerapatan intrinsik dari mineral pembentuk tanah itu sendiri tanpa memperhitungkan rongga udara atau yang ada di antara butiran-butirannya, di mana GS ini kegunaan utama adalah untuk menghitung angka Pori, derajat kejenuhan, dan berat volume basah. Kemudian kita langsung ke alat dan bahan. Ada piknometer, ada timbangan dengan ketelitian 0,0 mm, kemudian oven pengering, kemudian air, kemudian sendok kecil atau spatula, kemudian sampel tanah kering yang telah dihaluskan. Kemudian prosedur pengujiannya mengeringkan tanah. Kemudian setelah sampel dingin, kita akan menghaluskannya di saringan nomor 4 dengan ketelitian diameter 4,75 mm, dengan kemudian timbang mikrometer dan catat sebagai berat W1. Kemudian masukkan sejumlah tanah kering ke dua sampel piknometer. Kali ini kita akan menggunakan dua sampel dalam pengujian berat jenis ini. Kemudian tambahkan air dalam piknometer, kemudian untuk menghilangkan udara, dan kita meletakkan pada yang tertera di foto itu piknometer di atas kompor listrik, kemudian dipanaskan untuk menghilangkan gelombang udaranya. Kemudian mendingin, kemudian setelah dingin itu kita catat lagi sebagai berat piknometer dan air sulingnya, atau berat piknometer plus air, kemudian berat jenis pada suhu yang terukur dalam perhitungan. Kemudian kita analisis data untuk untuk mendapatkan berat jenis itu kita menggunakan yang tadi saya bilang, itu kita akan mencari berat jenisnya atau GS-nya. Kemudian kita dapat di sini dengan berat piknometer pada sampel 1 itu 60.500 gram, kemudian sampel 2 nya 59.423. Kemudian kita langsung ke GS-nya, itu kita dapat di sampel 1 itu 2,57 dan sampel 2 nya itu 2,42 gram. Dan perhitungannya pada sampel 1 itu didapat GS tadi 2,57 dan juga sampel 2 nya di 2,42. Kemudian kita hitung rata-ratanya dari berat jenis itu, GS 1 ditambah GS 2 kemudian dibagi dengan 2, yaitu 2,57 ditambah 2 dengan 2,42 dibagi 2, itu dapat hasilnya rata-rata dari GS berat jenis sampel 1 dan sampel 2 yaitu sebanyak 2,49. Oke, average specific gravity-nya bisa kita lihat sama 2,49. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Perbedaan nilai GS antara sampel 1 dan sampel 2 itu mengindikasikan variasi komposisi mineral dari sampel 1 itu lebih tinggi angkanya daripada sampel 2. Nah, ini bisa jadi itu sampel sampel 1 itu memiliki kadar tanah yang halus dibandingkan dengan sampel 2 dengan nilai rata-ratanya 2,49. Itu rentang umumnya dari kedua sampel itu dalam berat jenis tanah mineralnya yang biasa berkisar antara 2,50 hingga 2,80. Kemudian dari hasil praktikum ini menunjukkan bahwa tanah yang diuji merupakan tanah anorganik yang umum digunakan dalam pekerjaan teknik sipil serta memiliki sifat fisik yang baik untuk menganalisis selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.